Jangan sampai suruk ini ya menjadi sesuatu yang dipaksakan. Tanda kutip paksa. Bahasa fikihnya seolah-olah wajib. Seolah-olah wajib. Mana tandanya wajib dan tidak? Nah, kalau misalnya ini, wah, nggak enak ya kalau nggak sholat suruk. Hati-hati. Hati-hati ini. Ini talbis iblis. Talbis iblis. Padahal antum ada kebutuhan yang pokok. Contoh, majelis taklim kayak gini, ya. Antum padahal ada hajat yang lain yang lebih penting, ya. Tapi karena ingin mengejar suruk tadi, ini salah. Hati-hati. Ini salah ini. Karena nanti akan ditalbis oleh iblis. Apa artinya? Ditipu. Merasa ada yang ini. Kalau sholat sunnah, nawafil bapak-bapak, ya, maka kalau ada hajat yang lain, contoh misalnya ada tamu, ya, antum jangan paksakan kejar suruk. Ini nggak bener. Nggak bener. Ini catatan ketiga. Nah sering ditanya nih. Ya. Yang keempat, jangan didawamkan. Dawamkan itu apa? Dikontinyukan. Ya sedapatnya saja. Nah kalau sudah dawam masuk ranah apa? Wajib nanti. Maka Syekh Fatwa Ibnu Baz rahimahullah taala, ya, maka mendawamkan sholat suruk itu perkara yang baru. Perkara yang baru. Itu mendawamkan. Nah kalau kayak gini kan sudah terkondisi nih. Gak apa-apa sholat suruk. Tapi kalau harus ini. Padahal itu sholat sunnah mutlak. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, patut kita bersyukur bagi hari ini diberikan nikmat anugerah yang luar biasa, yang sangat berharga untuk kita semuanya, keselamatan dunia, lebih-lebih keselamatan akhirat kita. Allah masih menancapkan, meletakkan dalam jiwa kita nikmat iman. Karena sesungguhnya nikmat iman yang membuat kita bergerak dalam taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kita membangun peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika anugerah iman ini mulai pudar, mulai terkikis dengan subhat, dengan syahwat, dengan kecintaan dunia, mulai pudar akan kenikmatan akhirat. Sudah tidak mulai terbayang di pelupuk mata kita bagaimana nikmatnya alam barzah, bagaimana nikmatnya surga. Itu disebabkan karena nikmat iman itu
kena infeksi virus cinta dunia. Maka Imam Ibn Rajab Al-Hambali atau Imam Ibn Qudamah dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin, bab tentang tercelanya dunia, beliau mengatakan kalau mulai iman kita ini lemes, semangat dalam ibadah enggak ada, maka itu bertanda terlalu banyak virus dunia yang melekat dalam hati kita. Nah, demikian ucapan para ulama yang indah. Kedua kalinya salam serta sholawat pada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita sebuah konsep kehidupan yang jelas, yang telah memberikan kita dustur normatif dalam hidup dan kehidupan kita. Karena belum ada undang-undang di muka bumi ini, dan mau dicari ke agama lain juga nggak ada yang bisa mengatur urusan individu kita sendiri. Diri kita aja nggak boleh bunuh diri kita, apalagi orang lain, gitu ya. Memusnahkan diri kita, memberikan mudarat untuk diri kita nggak boleh. Lebih lagi orang lain. Itu saking detailnya. Nggak boleh merampas milik orang. Itu aturan Islam. Maka beruntunglah kita ditakdirkan oleh Allah ya berada dalam agama Islam. Bapak Ibu rahim ta'ala, kita sudah masuk di pertengahan bulan Rajab. Sebentar lagi Sya'ban, yang mengingatkan kita akan pentingnya murojaah, bukan pembekalan. Ya, murojaah kembali, ya, melihat kembali ya apa saja yang harus kita persiapkan untuk menghadapi Ramadan. Ini penting Bapak-bapak. Ya. Maka kata para ulama, di antara perbekalan persiapan seorang mukmin menghadapi Ramadan itu adalah dia harus melakukan tazkiyatun nafsi. Nah, gitu. Harus menyucikan badan, menyucikan jiwa, bukan badan saja. Kalau mungkin tiap bulan ibu-ibu bapak-bapak ke tip top itu untuk menyuci badan. Tapi sekarang bagaimana kita menyuci hati kita ini? Membersihkan hati kita ini. Ya, para ulama-ulama terdahulu itu 6 bulan sebelumnya sudah berdoa supaya mendapatkan bertemu dengan bulan Ramadan. Di antara untian doa yang masyhur kita dengar, itulah doanya ulama, bukan dari Rasul. Allahumma balighna fi Ramadan, Allahumma balighna Rajabana wa balighna Ramadan. Itu doa 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa, ya Allah tibakan kami, sampaikan kami ke bulan Rajab. Kemudian sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nah, kata para ulama itu bentuk tawakal kita. Tawakal itu Bapak Ibu rahimahullah bukan pasrah. Tapi tawakal itu bi akhdil asbab. Banyak mengambil sebab. Dan di antara sebab yang paling utama itu adalah kata para ulama at-ta'atu, mengambil usaha ikhtiar dengan ibadah. Ya, dengan ibadah. Izin berdiri. Enggak apa namanya kalau duduk lama-lama kayak. Baik.
Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin, yaitu halaman 135 bab tentang tawakal. Maka ini pertama, ya, pembekalan kita. Alhamdulillah. Ya, insya Allah kelihatan ya. Ya, disuruh tulis ngindah namanya. Bekal Ramadan. Pertama tadi tazkiyah. Ya, tazkiyatun naf. Yaitu membersihkan hati. Imam Syekh Abu Bakar Jazair dalam kitab beliau Minhajul Muslim bab tentang taharah, beliau menjelaskan kepada kita an-najasatu, najis itu, kotoran itu ada dua. Ya, saya ulangi, najis itu ada dua. Najis secara ma'nawi dan najis secara hissi. Ya, najis secara hissi itu apa? Air wadi, air mazi, ya, air mani, darah haid, itu namanya najis hissi yang berkenaan dengan badan. Bagaimana kalau misalnya air wadi, air mani atau air mazi itu mengena celana dalam? Bagaimana caranya? Ya, kalau darah haid itu sudah mengering, diapain? Itu berkaitan dengan apa? Najis hadas yang hissi, yang itu fisik. Nah, tiba-tiba Allahu Akbar sholat, kemudian lihat di baju, aduh, ini kok ada pulau nih, oh ini darah apa, air tadi malam. Nah, bagaimana caranya? Apakah batal sholatnya atau tinggalkan sholat? Itu pembahasan fikih, pembahasan najis secara fisik. Nah, itu bisa dibersihkan dengan apa? Dicuci kemudian berwudu. Kalau misal di sini, ya maka dicuci aja, kemudian berwudu. Nah, itu kan namanya najis hissiyah. Kemudian yang kedua, najis ma'nawi. Najis ma'nawi itu kotoran yang nempel dalam hati kita. Nabi SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah dan dari hadis Aisyah radhiyallahu an, ma min abdin yuznibu dzamban, tidaklah seorang hamba melakukan satu saja, bukan banyak dosa, sekali dosa, kana nuqtatun sauda, maka dia akan tertulis dalam jiwanya, dalam hatinya satu titik hitam. Itu fa in taba wa nazaa, kalau dia bertobat, ya, dia sadari itu dosa itu, kesalahan itu. Wa naza'a, kemudian meninggalkan dosa tersebut. Saqula qalbahu, maka bersih kembali, jernih kembali jiwanya. Nah, ini berkaitan dengan tazkiyatun nafas. Maka perbekalan pertama Bapak-bapak, Ibu-ibu rahmatullah, bukan membersihkan hanya sekedar fisik, tapi yang lebih utama dari fisik. Bukan berarti nanti, aduh Pak Ustaz nggak boleh beli kulkas baru ya. Nah, biasa kan? Ya, kita disibukkan dengan apa? Itu terus setiap tahun. Ya, gitu. Tidak boleh ganti apa lagi? Kursi gitu. Bukan itu kerjaan kita, Bapak Ibu. Kerjaan kita di bulan Rajab ini, ya, bagaimana memperbanyak amalan-amalan yang kira-kira bisa menghapuskan dosa kita. Ya. Karena apa? Kalau dosa ini menumpuk tadi, hati ini kan sensor, Bapak-bapak. Ya. Hati ini apa? Alat sensor kita. Kalau bahasa kita, kepekaan. Ya, hati itu alat sensor. Kalau kita sering mendengar, makanya sekarang kita mau bertanya pada diri kita masing-masing. Satu minggu ini sudah berapa kata-kata yang kita dengar dari Al-Quran? Ya, firman Allah itu sudah berapa banyak, hadis itu sudah berapa banyak. Ya, kita melihat dengan mata kita orang melakukan kebaikan
sudah sering kali. Tapi kok nggak ada hati yang terenyuh, nggak ada koneksinya hati kita. Nah itu berkenaan dengan alat sensor. Berarti hati kita itu. Kita sudah tahu bagaimana perjalanan para sahabat, para tabi'in. Contoh misalnya, ya, ulama senior dari kalangan tabi'in itu namanya Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib punya kakek namanya Hazan. Hazan. Hazan ini seorang sahabat. Nah, berkunjung ke rumah Rasulullah SAW di kediaman Nabi SAW. Kemudian Nabi tanya kepada Hazan, Masbuk, namamu siapa? Hazan. Apa makna Hazan? Hazan itu artinya bersedih. Kan? Bersedih artinya. Maka kata Nabi, ya, namamu siapa? Hazan. Bukan. Namamu Sahlun. Nabi katakan, kamu rubah namamu dengan jadi Sahlun. Nah, Hazan ini ya kakek dari Sa'id bin Musayyib. Gitu. Kenapa saya sebut Sa'id bin Musayyib? Karena di antara ulama-ulama senior dari kalangan tabi'in yang luar biasa ibadahnya. Coba dia diceritakan. Sa'id bin Musayyib ini oleh periwayatan hadis diceritakan itu selama 40 tahun ya, itu berada di masjid. Muazin belum nongol, dia sudah sholat. 40 tahun. 50 tahun itu berada di shop pertama terus. Itu orangnya soleh. Kemudian selama 30 tahun itu membiasakan sholat, kalau bahasa kita sholat duha, sholat suruh, itu wudhunya nggak batal, ya sambung lagi. Nah itu dari ibadah seorang ulama besar, ya, ahli hadis, ahli fikih, ya, ahli tafsir, orangnya zuhud, namanya Sa'id bin Musayyib, dikenal dari kalangan ya periwayatan hadis. Nah begitu. Nah, sekarang ketika kita mendengarkan kisah-kisah seperti ini kan sebuah inspirasi Bapak Ibu, pendorong kita. Tapi kok kita nggak bergerak? Nah, itu jadi masalahnya di sini, hati kita. Ya, alat sensor itu yang sudah mulai bahasa tadi ya mulai redup, ya. Kalau istilahnya kameranya sudah banyak kotoran sehingga ketika mau ngambil gambar bermasalah. Nah, itu ikhwahrotel ala Bapak Ibu, kenapa Ramadan tinggal hanya hitungan hari, kurang sebulan ya. Ya gitu. Ya, tinggal 1 bulan aja Ramadan, tapi belum ada persiapan kita. Minimal dari sekarang, ya, jangan pakai argumentasi, ya nantilah sebentar. Ini berat Bapak Ibu, kalau bilang sebentar itu berat. Maka dari hari ini, dari minggu ini, itu minimal sholat wajib dulu diistiqomahkan. Kemudian yang sunah-sunah diistiqomahkan. Kemudian yang belum pernah melihat, jangankan membaca. Saya nggak mengatakan membaca. Yang belum pernah melihat Al-Quran. Karena apa? Al-Qurannya dimuseumkan. Ya. Tahun kemarin, udah khatam, nggak dibuka-buka. Setelah dibuka di etalase lemarinya, ternyata banyak debu. Ya, mulai minggu ini coba dicek Al-Qur'annya dulu. Ya, cek Al-Qur'annya, kemudian bagaimana? Mulai baca pelan-pelan, tadabbur. Kemudian para ulama memberikan kiat-kiat. Kalau memang ya Al-Qur'an tadi, misalnya Bapak sudah baca sampai Al-Baqarah, mengalami stagnan, ya. Kok males, ya, sampai juz kedua kok males. Tadi awal sebelum baca, 1 hari 2 juz, 1 hari 3 juz. Tapi ketika memegang Al-Quran, jangankan 2 juz, 1 juz saja enggak selesai. Salah satu kiatnya kata para ulama, boleh jadi ada masalah dalam Al-Qurannya. Maksudnya
Kan manusia ini kan sifatnya apa? Bosan. Ya, bisa diganti Al-Qur'an yang lama itu dengan Al-Qur'an baru. Nah, ulama-ulama ya generasi tabiut tabiin, ada ulama-ulama itu ya setiap hatam Quran ganti, hatam Quran ganti. Selama Ramadan ya berapa kali hatam? Ya 10 kali hatam maka diganti Al-Qur'an. Nah, ini ikhwah dan bapak-bapak, ibu-ibu orang taala, yang pertama adalah tazkiyatun nafas ya. Perbekalan pertama adalah berkaitan dengan hati kita. Ya, berkaitan dengan hati kita, ini ibadah-ibadah dipersiapkan dari hari ini. Ya, yang belum ya dipersiapkan. Apa ibadahnya? Baik ibadah yang berkaitan dengan hati kita. Apa aja ibadahnya? Ya, perbanyak sabar, ya, perbanyak apa? Ya, tawakal kepada Allah, bertanya, roja kepada Allah, berharap gitu. Nah, itu ikhwah taala. Yang kedua, saya nggak panjang lebar ya, ini singkat-singkat aja. Yang kedua, tawakal. Apa makna tawakal ini? Tawakal kata para ulama, sidqun, jujur. Apanya yang jujur? I'timadul qalbi. Jujurnya hati kita menyandarkan sesuatu kepada Allah. Itu makna tawakal. Saya ulangi lagi, ya, tawakal itu jujurnya hati kita menyandarkan urusan kita kepada Allah. Itu namanya tawakal. Contoh sekarang, Ramadan tinggal 29 hari, 30 hari. Nah, tapi kita sering ya udah kan kayak tahun kemarin. Ya, paling-paling begini. Nah, pasti disibukkan dengan itu. Sehingga kita tidak punya usaha, upaya untuk mengupgrade diri kita, meningkatkan mutu daripada ibadah kita. Ya. Nah, itu ikhwah taala. Bapak-bapak, ketika kita persiapan ini perlu tawakal. Tawakal itu artinya jangan nyandarkan ke usaha pribadi sendiri. Ya. Paling-paling nanti kan ke Ramadan saya harus gini, jangan. Maka yang benar bagaimana? Maka bertawakal kepada Allah dengan memperbanyak doa. Bukan urusan fisik. Karena ini kan rutinitas tahunan. Terbayang oleh diri kita, pasti nanti kalau menghadapi Ramadan, ini persiapan. Itu usaha. Tapi yang lebih penting dari itu bagaimana Bapak-bapak dan Ibu? Usaha kita bertawakal kepada Allah dalam bentuk satu, ibadah. Ibadah di sini makna kata para ulama doa. Doa. Karena kenapa? Ya, ibadah itu bukan ranahnya, maaf bahasa kasarnya, bukan ranahnya akal. Bukan. Tapi ibadah itu adalah hidayah dari Allah, pertolongan dari Allah. Sebagaimana pernah kita bahas doa ya sahabat yang mulia yang Nabi ajarkan kepada beliau, yaitu Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini maknanya doa, bukan hanya fisik saja. Bagaimana sekarang mengencangkan doa, ya Allah bantu saya, tolong saya supaya bisa istiqomah, supaya saya bisa sedekah. Terus doa itu. Itu namanya tawakal dengan doa, berikhtiar dengan doa, bukan ikhtiar fisik, bukan. Kalau ikhtiar fisik banyak orang ketika hari pertama, maaf ini, hari pertama kencang, hari kedua kencang, hari ketiga kencang, hari keempat loyo. Karena menyandarkan ibadah itu kepada apa? Fisik, kebiasaan tahunan, rutinan, bukan kepada permunajatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ikhwah taala, ibadah itu masalahnya hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar masalah hidayah, banyak contoh. Bagaimana Nabi Lut, bagaimana Nabi siapa lagi? Ya, Nabi Nuh. Ya. Kemudian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena hidayah itu bukan milik tangannya para nabi, bukan milik personalnya Rasul, bukan. Hidayah itu hak prerogatif Allah. Nah, kita sekarang bisa datang ini karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka kan ditegur Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sama Allah. Coba lihat itu dalam surah 28 56. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguh engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Nabi pingin ya pamannya ini apa? Masuk Islam. Nah, dari apa namanya Bapak Ibu orang taala. Nah, kalau ya hidayah itu berdasarkan kecerdasan ini dari sisi lain ya. Kalau hidayah itu berdasarkan nilai IQ seseorang, maka yang pantas mendapatkan hidayah paling utama apa? Orang yang nominal kuantitas IQ-nya rata-rata 150 ke atas deh. Tapi ada orang yang sekarang nilai IQ-nya sampai 200, bahkan lebih. Bahkan titel-titel dunianya banyak gitu kan. Ada doktornya, ada profesornya. Tetapi nggak dapat hidayah. Sholat susah. Padahal dia sudah secara dunia luar biasa. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu rahmatullah yang kita harus pahami. Tawakal dalam bentuk doa. Tawakal itu maknanya apa? Ikhtiar. Setelah kita banyak berdoa kepada Allah, nah hasilnya itu serahkan kepada Allah, bukan ke kita. Nah itu makna tawakal. Selama ini kan tawakal maknanya keliru. Bagaimana makna tawakal keliru yang keliru tersebut? Ya, orang sering bersandar kepada usaha sendiri. Padahal yang benar apa? Setelah kita ibadah, maka serahkan kepada Allah. Allah mau ngasih sholat subuh kita tadi 100 nilainya, 50 itu tergantung. Maka semua ibadah yang Allah perintahkan dalam agama ini tidak ditampakkan nominalnya. Nilainya enggak ditambahkan. Sholat subuh berapa? Dapatnya? Enggak. Zuhur berapa? Enggak. Ngaji berapa? Enggak. Kenapa Allah enggak tampakkan itu nilai-nilai itu? Ya. Supaya hati kita ini ketika habis baca Al-Quran mau nyandarkan kepada Allah. Jangan nyandarkan, oh saya pinter kok baca Al-Quran. Nah ini yang perlu diluruskan Bapak-Bapak. Ibu rahmatullah. Sama dengan sholat tadi. Maka di akhir sholat, apa bentuk usaha untuk menyandarkan semua itu? Ya, maka diawali dengan istighfar. Istighfar itu adalah ya maunya manusia, hati manusia terbuka. Kalau banyak kelemahan, kedhaifan, keliruan, kesalahan, maka dibuka dengan kalimat Astaghfirullahaladzim. Nah itu Bapak Ibu rahimahullah, makna tawakal yang pertama itu adalah berdoa kepada Allah supaya diberikan apa? Pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang ya bikin agenda. Ini agenda aja nih. Bikin agenda nggak salah. Bikin tanggal sekian nggak salah. Tapi kalau semua program kita, progres kita ini, rencana kita ini tidak minta pertolongan dari Allah, itu akan hilang. Itu akan hilang. Itu bedanya orang mukmin dengan selain mukmin. Gitu. Nah, itu ikhwah taala. Maka di dalam masalah ibadah ini, maka kita amat membutuhkan namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir beliau tuh, ya, ketika beliau menjelaskan surah ya Al-Fatihah ayat yang ke-6, kemudian kembali dalam surah kedua ayat ke-5, ya. Maka inilah bentuk wujud kita butuh kepada Allah. Kenapa? Terus dibaca ihdinas siratal mustaqim.
Kebutuhan kita apa? Ternyata orang mukmin itu butuh hidayah. Gitu. Nah, ini yang aneh Bapak, Ibu, rahmatullah. Yang aneh. Yang sesuatu yang belum dipastikan, kita nggak berlomba-lomba cari. Apa yang belum dipastikan oleh Allah? Hidayah. Kalau rezeki sudah dipastikan, nggak usah bingung. Ini malah yang sudah dipastikan, bingung kita. Berebut di situ. Tapi yang belum dipastikan apa? Hidayah. Kok bisa Ustaz? Bisa. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis yang keempat, Arba'in Nawawi, ya gitu, dan gitu Arba'in Nawawi, ya, yujma'u ahadukum fi batni ummahatikum, ya, dikumpulkan kalian semua dalam rahim ibu kalian 40 hari dalam kondisi air, 40 hari menjadi apa? Darah, 40 hari menjadi daging. Nah, setelah sempurna 4 bulan, sumayur salu ilal malak. Kemudian Allah perintahkan malaikat. Kemudian ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditiupkan ruh, apa kata Allah kepada malaikat? Ya. Bikat rizki. Tulis oleh malaikat pertama rezeki. Ini sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, jadi masalahnya kok ini yang ngoyo-ngoyo kita cari. Gitu kan? Rezeki. Ya, jangan terjemahkan rezeki konotasinya uang ya. Pernah kita bahas di majelis ini. Yang kedua apa yang sudah dipastikan oleh Allah? Ajal. Yang ketiga apa yang dipastikan? Amal. Yang keempat apa? Syakiyun au sa'idun. Bahagianya seorang, sengsaranya orang itu sudah ada di catatan Lauhul Mahfuz. Semuanya itu. Yang 4 itu. Nah, yang belum ada catatannya itu hidayah. Hidayah. Makanya ayat ini mendegur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat, ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Thalib pamannya, kita kembali ke belakang Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang pantas pertama kali masuk Islam siapa? Abu Thalib. Karena Abu Thalib secara fisik, secara finansial, secara sosial yang mampu memprotek dan melindungi Nabi. Itu. Satu, kita lihat secara sosial. Ya, Abu Thalib itu orang yang karismatik dari kalangan Quraisy. Pembesar-pembesar Quraisy itu kalau Abu Thalib sudah berdiri, semua suaranya hilang. Itu dari satu sosial. Makanya nggak ada yang berani ya mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kecuali orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro, gitu. Nggak ada berani. Maka ketika disebut nama pamannya, orang sudah enggan, takut. Itu dari sosialnya. Kemudian dari ekonominya, orang kaya raya yang membackup dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sekian kelebihan-kelebihan keutamaan Abu Thalib tadi, maka yang pantas pertama kali masuk Islam siapa? Abu Thalib. Tapi faktanya tidak. Maka ketika menjelang wafatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersemangat. Apa katanya? Ya ammi kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Ushidalaka, yang aku menjadikan itu saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ikhwah, Bapak, Ibu, rahmatullah, Nabi bersemangat untuk apa? Supaya pamannya dapat hidayah. Ya. Diulang 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi Abu Jahal ya berkata, "Atargabu millati?" Apa wahai Abu Thalib, apa kamu ya membenci agama Abdul Muthalib, nenek moyangmu? Apa kamu membenci ajaran agama nenek moyangmu wahai Abu Thalib? Itu Abu Jahal membisikkan ke telinganya. Nah, itu ikhwah, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimahullah, ternyata hidayah itu mahal.
Contoh sekarang yang praktis, ya. Kita baca Al-Quran, tapi kalau nggak dapat hidayah, bapak, ibu-ibu, orang tanah, ya baca Al-Quran hanya sekedar formalitas. Apa makna formalitas itu? Hanya baca doang, hati nggak connect. Itu juga perlu hidayah. Sekian banyak ayat yang kita dengarkan, ayat murattal misalnya. Sekian banyak ustadz yang kita dengarkan jadi imam di sini dengan berbagai bentuk, ya. Apa namanya, ayat yang dibaca. Tapi tidak connect hati kita, ya. Jiwa kita nggak connect dengan bacaan tersebut. Ini bertanda ada masalah dengan hati. Nah, kalau sudah bermasalah dengan hati, minta kepada Allah. Untuk apa? Dapat hidayah. Ya Allah, berikan saya kekhusyuan. Khusyuk, minta sama Allah. Karena khusyuk itu, maaf bapak ibu, nggak bisa dibikin-bikin. Allahu Akbar. Menjemi mata, enggak. Kalau para ulama fikih mengatakan, memejamkan mata dalam sholat, hukumnya bagaimana? Makruh. Ibu sholat, Allahu Akbar, ingin khusyuk. Alhamdulillah. Makruh hukumnya. Itu. Nah itu bapak-bapak, ibu-ibu, rahmatullah, ya. Banyak sekali hal-hal seperti itu yang kita rasakan tapi kita tidak dapatkan. Kita lewati rutinitasnya itu. Ya, tapi nggak merasakan enaknya, manisnya, khusyuknya dalam ibadah. Itu bertanda apa? Tadi. Contoh misalnya, kita lihat ya dalam kitab Imam Nawawi misalnya, At-Tibyan misalnya, Imam Suyuti dalam kitab Tibyannya, atau Ibnu Qudamah dalam kitab yang tadi kita sebutkan, itu menukil, ya, menceritakan kepada kita seorang ulama tabi'in, ya, berasal dari Basrah, negeri Irak, bernama Zararah bin Aufal. Insyaallah Ustaz pernah sampaikan nih kisah daripada Zararah bin Aufal. Zararah bin Aufal ini, ya, ulama-ulama yang hatinya, jiwanya lembut. Kalau dibacakan Al-Quran, ibaratnya kalau ada gempa tuh gemeter tuh. Gemeter badannya. Ketakutan dengan ayat itu. Lebih dahsyat lagi, anaknya Ahmad bin Hanbal, namanya Abdullah. Itu kalau dengar ayat-ayat berkenaan yang kayak tadi, azab, siksaan, itu langsung pingsan. Maka diceritakan oleh Imam Suyuti dalam kitab Tibyannya, ya, bahwa ya ulama besar ini Zararah bin Aufal mengimami sholat subuh. Saya ulangi, mengimami sholat subuh. Maka di rakaat pertama baca surah Al-Mudaththir ayat yang ke-8. Ayat pertama baca, ayat ke-7, ayat ke-6 itu sudah yang cerita ini, ya, yang ajudan Zararah bin Aufal cerita. Itu ayat ke-6 sudah Zararah ini sudah apa istilahnya? Gemeternya luar biasa. Membaca surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Ketika ayat ke-8, wa idza nukira finnaqur. Ketika sangkakala ditiupkan, kharra maitan. Maka Zararah bin Aufal tersungkur jatuh meninggal dunia. Nah kayak gini, ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu. Perjalanan ulama-ulama besar kita, ya, ketika sholat, ya, bacaan Al-Qur'annya mampu menemukan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang luar biasa. Nah, itu kisah-kisah ulama-ulama yang ketika membaca Al-Qur'an meninggal dunia. Ya, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ya, ketika bapaknya membaca surah Al-Hadid, ya, surah Al-Hadid, surah An-Nisa, ya, surah An-Nisa, gitu. Maka ketika Imam Ahmad menjadi imam, dia lihat kondisi makmum. Maksudnya mau cari anaknya. Anaknya posisinya di mana ini? Karena ingin membaca ayat-ayat berkenaan dengan tadi.
Al-haram berkaitan dengan neraka dan sebagainya. Nah, maka Imam Ahmad mengambil kesimpulan Abdullah gak ada. Sholat, ada yang mengatakan sholat maghrib, ada yang mengatakan sholat isya. Ya. Kemudian setelah maju Imam Ahmad baca ayat surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Maka datanglah Abdullah. Baru hanya 8 ayat dibaca oleh Imam Ahmad, ya, An-Nisa. Kemudian datang anaknya Abdullah. Ya. Maka ketika sudah melewati beberapa, ya, ayat dari surah An-Nisa dibaca oleh Imam Ahmad, maka langsung teriak anaknya di belakang. Teriak langsung pingsan meninggal di depan. Maka para ulama menyebut dengan istilah qatilul Quran. Qatilul Quran. Nah, gini. Qatilul Quran. Nah, orang yang terbunuh dengan Al-Quran. Nah, itu bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, ulama-ulama kita hatinya amat sangat lembut terhadap Al-Quran. Nah, kita mari ambil inspirasi, ambil ibrah, ya, Ramadan ini menjadikan momentum yang sangat luar biasa untuk mentadabbur Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Ya kalau nggak sampai ke sana, ya minimal punya target, minimal hafal sekali deh. Ya, sekali aja. Gitu kan? Ya gitu Pak, sekali aja. Ya. Minimal itu, standar paling minimal itu. Tapi kalau sekali aja nggak bisa, bagaimana proses untuk membersihkan hati? Nah itu bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, ini yang pertama, ya, tawakal dalam bentuk ibadah. Ya, ibadah maknanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa, minta pertolongan kepada Allah agar ditolong untuk dimudahkan ibadah. Dari sekarang, ya. Kalau ada di antara bapak-bapak dan kawan-kawan, ibu-ibu yang sholat malamnya misalnya hanya seminggu sekali, minta sama Allah. Ya Allah, saya ingin nambah. Sholat seminggu 4 kali aja deh. Dia akan doa terus itu. Pasti Allah gerakkan. Tapi kalau hanya cukup merasa dengan apa yang sudah biasa dilakukan, berarti tidak ada peningkatan. Ya, maka harus berdoa kepada Allah untuk mendapat tadi pertolongan. Ini yang kedua bentuk tawakal. Ya. Ini yang pertama, doa. Ya. Makanya ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu rahimahullah, yang kedua adalah upaya kita dalam ibadah itu adalah bagaimana ibadah itu diikhlaskan. Nah, ini kedua ini, ikhlas. Jangan cari yang penting cepatnya. Nanti kan sholat tarawih gitu, cepatnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Majah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, rubba shaimin laisa lahu siyam illal ju' wal atas. Rubba qaimin laisa lahu qiyam illa sahar. Betapa banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan puasanya kecuali apa? Ibu-ibu dan bapak-bapak akan hafal itu. Kecuali dia lapar dan haus, capek doang. Dan kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba qaimin. Betapa banyak orang yang sholat malam, sholat tarawih, laisa lahul qiyam. Dia tidak mendapatkan pahala dari tarawihnya, pahala dari sholat tahajudnya, illa sahar, kecuali begadang. Tuh. Kalau hanya sekedar cepet-cepetan saja, ya berarti kita hanya capek. Dapatnya apa? Begadang. Nah disitulah, ya, maka para ulama sangat mewanti-wanti kita jangan sampai sholat, ya, tarawih itu dijadikan ajang apa? Perlombaan, estafet mereka. Ini. Bahkan maaf aja, momen-momen ini kan sering diulang tahunan. Mudah-mudahan tidak diulang tahun ini. Ada satu keluarga itu memang sengaja cari imam yang super.
cepat. Ah, gitu. Itu masjid sebelah itu cepat. Ayah. Mereka satu keluarga memang cari imam yang cepat. Nah, kayak gini harus dihentikan. Nggak enak. Masa ibadah cari yang mudah-mudahnya doang. Cepat-cepatnya. Gitu. Malah Nabi SAW kalau tahajud itu luar biasa. Ya, kita kalau nanti bahasa khusus tahajud deh. Nah, gitu. Ya. Nah, gitu Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang kedua itu ikhlas. Yang ketiga istighfar. Istighfar. Ya, istighfar maknanya taubat itu, perbanyak. Maka sebelum beramal, bentuk tawakal kita sebelum beramal, ini kan Ramadan belum, puasa belum, perbanyak doa. Yang kedua, nanti ketika melaksanakan semua agenda Ramadan, nah, agenda Ramadan bahasa Arabnya Ibu-ibu jangan keliru. Qiyamu Ramadan, ya. Qiyamur Ramadan, ya. Qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan. Ini bahasa Arabnya nih. Qiyamu Ramadan. Agenda bulan Ramadan. Di bahasa yang lain Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Ya, menegakkan malam, apa saja banyak di situ. Yang ketiga, Bapak Ibu rahimahullah itu istighfar. Ya, istighfar. Istighfar yang kalau ibu-ibu hafal misalnya apa namanya Sayyidul Istighfar itu lebih utama. Ya, lebih utama, keutamaannya banyak. Ya, dari hadis ya Shaddad bin Aus. Ya, riwayat Shaddad bin Aus. Ibu-ibu dan bapak-bapak amalkan ini. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri berkata, ya, aksiru istighfaran. Perbanyaklah oleh kalian istighfar di mana saja kalian berada. Di tempat jalan-jalan kalian, di tempat kerja kalian, di tempat makan kalian, di rumah-rumah kalian, di tempat kalian berteduh, perbanyak istighfar. Kenapa kata Imam Hasan Al-Basri? Karena kita tidak memahami rahmat Allah itu turun di mana. Hidayah Allah itu turun di mana, kita nggak pahami. Maka mudah-mudahan ketika kita beristighfar, ketika kita makan, ketika di rumah, ketika di ladang kita, di tempat kerjaan kita, saat kita bekerja, di situ turun rahmatnya Allah, hidayahnya Allah. Nah, itu makna daripada istighfar. Kemudian Bapak Ibu rahmatullah, ketika Imam Hasan Al-Basri ini, ya ini juga pernah kita sampaikan, ya. Ketika Imam Hasan Al-Basri, semua masyarakat, orang-orang yang curhat kepada Imam Hasan Al-Basri berkenaan dengan wanita yang mandul, susah dia melahirkan, ya, terus berkenaan dengan ladangnya yang susah untuk apa? Menghasilkan, ya, kemudian yang berternak, begitu juga yang bekerja di pasar. Nah, ketika bertanya, berkonsultasi ke Imam Hasan Al-Basri, nah Imam Hasan hanya jawab satu. Ya, apa kata Imam Hasan? Istighfar. Maka muridnya Imam Hasan Al-Basri penasaran. Wahai Imam, setiap orang curhat ke engkau, minta fatwa kepada engkau selalu mengatakan istighfar. Ada enggak jawaban yang lain? Ya, ada keluarga yang mandul, ya, engkau katakan istighfar. Ada yang tidak berhasil panennya, engkau katakan istighfar. Gitu. Ada yang kerjaannya ditolak, engkau katakan istighfar. Semua kau istighfar. Tidak ada jawaban yang lain. Maka Imam Hasan Al-Basri berkata, ya, maka aku berkata sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Hasan bacakan surah Nuh ayat ke-10. Ayat ke-10, ayat 11, 12. Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Nah, akhirnya muridnya tadi terdiam. Ya, bukan berdasarkan hawa nafsu. Nah, itu Bapak Ibu rahimahullah perbekalan tadi. Yang pertama, maaf ya Bapak Ibu, pagi ini saya nggak detailkan. Kalau detail nggak cukup waktu kita.
Ya, maka ambil poin-poinnya aja. Pertama tadi itu tazkiyat nafas. Tazkiyat nafas itu ya beribadah sekarang dipersiapkan. Yang kedua bentuknya tawakal. Tawakal maknanya adalah berikhtiar, berusaha dengan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam beribadah jangan lupa ya bersihkan ibadah itu dari unsur sum'ah, dari unsur riya, unsur ujub, ya. Dengan apa? Memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, ketika sudah beraktivitas, kita sudah sedekah, kita sudah sholat, sudah baca Al-Qur'an, maka aktivitas yang paling utama setelah ibadah-ibadah utama tadi itu adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Jalla wa ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ya ayat 198 ya surah kedua. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Ya, apabila kalian telah menunaikan manasik kalian, fadhkurullah. Maka banyak-banyak zikir. Ya, banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna para ulama di zikir sini adalah perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Allahu a'lam bisawab itu pembekalan kita singkat dan padat. Ya, singkat dan padat. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Silakan dari kanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa yang biasanya kita lakukan Ya. bisa nggak seperti Allah kita pakai di doa-doa lain utama. Baik. Ma warada ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yusamma wirid. Apa saja yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dinamakan wirid bahasa Indonesianya. Wirid. Apa bedanya wirid dengan zikir? Zikir itu dari Al-Qur'an. Ya, maka zikir-zikir dari Al-Qur'an itu enggak boleh dirubah kata-katanya. Kata gantinya enggak boleh dirubah. Contoh misalnya zikir dari Al-Qur'an, doa dari Al-Qur'an, Rabbana atina, Rabbana hablana, antum ganti dengan Rabbana hablani, enggak boleh. Tapi kalau doa-doa dari Nabi, ya, maka boleh. Boleh, itu pertama catatan. Yang kedua, terus cara mengamalkan. Nah, kalau belum ada keterangan secara khusus doa itu, padahal tadi itu ya misalnya berkenaan dengan wudu misalnya ya berkenaan dengan wudu kemudian kita mau gunakan dalam sholat maka tidak ada masalah karena itu adalah doa yang penting belum ada penghususan gitu. Tapi kalau kita misal kita baca doa yang tadi di dalam sholat kita di dalam apa sholat kita maka nggak ada masalah. Nah itu bapak-bapak ibu-ibu rahmatullah ya. Semua wiritan atau doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau belum ada penghususan, oh ini hanya dibaca ketika ini, maka itu bisa diambil untuk doa-doa ya dalam ibadah kita, dalam sholat kita. Nah itu yang secara umum kita memahami wirid-wirid atau doa-doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bila ada penghususan di situ, maka tidak boleh dibawa ke tempat ibadah tadi, ke dalam sholat tersebut. Nah, banyak sekali doa-doa tersebut. Ya misalnya bapak-bapak ibu-ibu rahimahullah doa misalnya ketika setelah tidur, mukaddimah tidur, itu Nabi banyak sekali ngajarin. Ya, gitu. Ngajarin banyak sekali. Ya Allah wa ufidu amri wa aslamtu jambi. Ini doa setelah tidur. Gitu. Nah itu dibaca dalam sholat boleh enggak? Ya boleh. Karena maknanya bagus. Karena kedua juga belum ada ya penghususan. Itu doa ketika menjelang tidur dibaca. Tapi kalau dibaca misalnya, ya Allah, aku pasrahkan semua urusanku ini kepadamu dan aku menyerahkan semua perkara permasalahan kepadamu. Itu boleh. Padahal itu kalau kita lihat secara khusus itu doa ya di waktu tidur. Allahu a'lam bishawab. Itu. Yang kedua? Ya. Ya, silakan. Ya. Ya.
Taib. Betul. Ya. Taib. Nah, suruk itu maknanya ya syaraqah, terbit. Kemudian mengiringi terbitnya matahari tersebut maka ada kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat mutlak 2 rakaat. Kemudian sholat mutlak 2 rakaat ini diistilahkan dalam ilmu fikih sholat sunnah suruk. Kemudian bagaimana adabnya, etikanya? Maka sholat suruk dilakukan di masjid. Situ, di masjid. Nah, di masjid. Misalnya sekarang ada acara suling, gitu di masjid sebelah. Maka kita mengejar, ya, mendengarkan taklim, mendengarkan tausiah. Tambahan lagi, sholat suruk itu dilakukan pertama di masjid. Yang kedua, setelah melalui rangkaian zikir dan doa. Makna zikir dan doa sini, antum setelah doa, sholat, kemudian zikir, kemudian ada taklim di situ. Ada orang yang ngaji, antum ikut ngaji. Nah, setelah selesai semua usaha tadi, maka antum sholat suruk. Tidak ada tahdid. Tahdid itu artinya pembatasan. Harus masjid Raudatul Muttaqin, misal. Enggak. Antum misalnya suling ke masjid apa itu Al-Azhar itu. Gitu. Gitu kan. Maka setelah antum dari sini sholat subuh berjamaah, kemudian jalan, aktivitas masih, ya, untuk mendengarkan zikir, mendengarkan tausiah. Setelah itu maka antum sholat subuh. Itu rangkaian sholat suruk. Ya, catatan ketiga. Jangan sampai suruk ini, ya, apa namanya, menjadi sesuatu yang dipaksakan. Tanda kutip paksa. Bahasa fikihnya seolah-olah wajib. Seolah-olah wajib. Mana tandanya wajib dan tidak? Nah, kalau misalnya ini, nggak enak ya kalau nggak sholat suruk. Hati-hati ini. Ini talbis iblis. Padahal antum ada kebutuhan yang pokok. Contoh, majelis taklim kayak gini, ya. Antum padahal ada hajat yang lain, yang lebih penting, ya. Tapi karena ingin mengejar suruk tadi, ini salah. Hati-hati. Ini salah ini. Karena nanti akan ditalbis oleh iblis. Apa artinya? Ditipu. Merasa ada yang ini. Kalau sholat sunnah, nawafil bapak-bapak, ya, maka kalau ada hajat yang lain, contoh misalnya ada tamu, ya, antum jangan paksakan kejar suruk. Ini nggak benar. Nggak benar. Ini catatan ketiga. Nah, sering ditanya nih. Ya. Yang keempat, jangan didawamkan. Dawamkan itu apa? Dikontinyukan. Ya sedapatnya saja. Nah, kalau sudah dawam, masuk ranah apa? Wajib nanti. Maka Syekh Fatwa Ibnu Baz rahimahullah taala, ya, maka mendawamkan sholat suruk itu perkara yang baru. Itu mendawamkan. Nah, kalau kayak gini kan sudah terkondisi nih. Gak apa-apa sholat suruk. Tapi kalau harus ini. Padahal itu sholat sunnah mutlak. Gitu. Itu catatan yang ketiga tadi. Dan keempat, pertama, kalau sudah merasa ini kayaknya kalau nggak lakukan kayaknya ada. Padahal ada hajat yang lain. Ya. Maka saya maaf Bapak kalau di komplek itu sering, Pak Ustaz kok jarang sering. Ya, anak bacakan. Ya, di dalam kitab Imam Ibnul Jauzi namanya Talbis Iblis, itu dijelaskan Bapak-bapak, Ibu-ibu rahmatullah, jangan sampai perkara-perkara sunnah ini melalaikan kita dari yang wajib. Paham nggak maksudnya? Ya, antum mau misalnya ada tamu atau mau ada hajat lain, tapi biar aja lah tamunya. Biar aja hajatnya sebentar ya bisa tunduk. Ini saya ambil yang suruk lagi. Ini keliru. Hati-hati. Dan itu perangkat setan. Supaya kita apa? Terus. Seolah-olah nanti jadi wajib. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya.
Kalau ada kondisi, ada apa namanya, suasana kayak gini, silahkan sholat suruh. Itu lebih utama. Nah, jadi masalahnya ya kalau sudah diberikan kalau dia nggak sholat, nah itu jadi masalah. Taib itu bapak-bapak catatan ketiga dan keempat, dan itu sering terjadi masalah sholat suruh itu. Allahu a'lam bishawab. Yang ketiga, ya. Hmm. Ya. Baik. Di masjid atau per orang ini? Oh, seorang. Baik. Baik. Nah, ketika ada teman kita, kawan kita, ya, dia mencoba baca Al-Quran tapi setengah, tidak pernah tuntas. Ini bertanda ada yang keliru dalam memahami ya makna istiqomah. Nah, istiqomahnya hilang. Istiqomahnya yang hilang. Dan ibadah yang paling berat itu bapak-bapak, ibu-ibu, istiqomah. Ya, contoh lihat misalnya asbabul wurud keluar hadis ini. Asbabul wurud keluar hadis ini, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, wahai Rasul, ini ada orang kalau datang bulan Ramadan itu kencang sholat tahajudnya. Kencang sholat tahajudnya. Itu hari pertama kencang sholat, tapi setelahnya enggak. Kemudian apa kata Aisyah ya kepada Rasulullah SAW? Dullani ala, tunjukkan kepada aku wahai Rasul, itu amalan ahabu ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Tunjukkan kepadaku wahai Rasul, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, adwamuha wa in qalla, amalan yang kontinu walaupun sedikit. Nah itu yang tadi belum saya sampaikan tuh, istiqomah dalam ibadah ini. Jangan ngejar-ngejar, ya semangat hari pertama, semangat dua, hari kelima hilang. Nah, gitu. Berarti istiqomah baru bermasalah. Santai aja, ya berdoa, gitu. Itu berarti ada masalah kepada ibadah istiqomah. Nah, gambaran yang sederhana bapak-bapak, ibu-ibu, orang taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Bapak-bapak sekarang panitia masjid ini mampu membangun sedemikian indahnya. Benar kan? Ya, dengan AC dan lain sebagainya. Alhamdulillah bersyukur. Tapi PR bapak-bapak dan kawan-kawan maintenance-nya. Ini yang lebih berat. Membangun urusan mudah, kata para ulama. Tapi menjaga bangunan tadi urusan yang lebih sulit. Paham gak? Itu maksudnya. Membangun masjid seindah masjid mudah. Tapi menjaga masjid itu keindahan yang susah. Ada masjid yang indah, tapi pemeliharaannya enggak indah. Enggak sampai 2 tahun. Enggak sampai 2 tahun. Mulai. Nah, gitu. Maka itu PR kita Bapak. Setelah kita membangun bagus ini, AC dan lain sebagainya, maka sekarang memelihara dan merawatnya yang paling berat. Dalam ibadah namanya istiqomah. Kayak gitu. Itu contoh sederhana. Allahu a'lam bishawab. Terakhir ibu-ibu. Ibu-ibu ada nggak? Ya, karena Bapak itu. Semoga Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hmm. Ya. Ya. Hmm. 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 Baik. Ya, baik. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya.
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi adalah manusia yang paling loman, paling dermawan. Wa kana ajwada fi Ramadan, dan kelomanan kedermawanan Nabi itu nanti kelihatan di bulan Ramadan. Di antaranya apa? Ya, yatadarrasu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertadarus kullalaila. Setiap malam bertadarus dengan malaikat Jibril. Maknanya pertama, malaikat Jibril turun menyimak bacaan Rasul. Itu namanya talaki. Talaki itu bertemu langsung. Nah, kalau misalnya ada tadarus via online, kan kayak tadi bahasa, ya, karena pergeseran teknologi kan, IT sekarang orang tadarus via online. Bagaimana keutamaannya? Keutamaannya hilang. Hilang otomatis. Malaikat Jibril aja yang di alam gaib sono, yang di langit sono, turun setiap malam. Sekarang ada alam gaib namanya alam maya kan? Alam gaib, tapi nggak kelihatan. Ini orang yang keturun. Kira-kira usernya turun nggak itu? Nah itu masalahnya. Nah kalau pertanyaan pertama, bagaimana keberkahannya, keutamaan, maka hilang keberkahan dan keutamaannya. Maka bagaimana cara mengamalkan hadis tadi? Maka kalau tadarus ketemu orangnya. Dan maaf saja, terjadi beberapa masjid ya, beberapa masjid. Bukan di sini enggak. Minimal ada satu ustadz yang hadir di situ. Orang yang dianggap sudah punya ilmu Al-Quran. Nah kalau antara yang senior dengan senior bacaannya gitu-gitu saja, yang menganggap semuanya benar. Semua benar. Tapi ketika ustadznya, wah salah. Jadi kompleks saya itu paling ya sama. Paling setengah bulan itu. Karena sudah hari ke-16, 17 itu orang sudah otaknya mana? Pikirannya ke kampung kan? Itu jalan Pak. Itu hari pertama memang tadarus. Nanti saya ganti ustadz-ustadz tuh. Tolong disimak itu. Itu biasa habis sholat tarawih. Kadang sampai paling banter jam 11. Nah, ada ustadz itu nyimak satu. Ya urutan. Misalnya nanti udah 3 lembar besok gitu. Nah kali itu nama tadarus. Ketemu sama ustadznya. Tapi catatan tadi harus ada ustadznya. Kalau tadarus sama kita. Itu namanya tadarus apa? Menghatamkan Quran. Benar itu. Tadarus menghatamkan Quran. Karena targetnya apa? Menghatamkan Quran. Kalau boleh minggu ini, hatam ini. Dan itu terjadi masjid. Menghatamkan Quran. Bagus nggak? Ya bagus. Tapi lebih utama tadi tadabur. Ada ustadznya yang baca. Nah itu. Jadi kita ustadz sudah ada di sini. Gak usah cari ustadz lagi. Baik itu Pak tadi. Berarti yang paling utama adalah tadarusnya apa? Langsung ketemu dan duduk di masjid. Nah kalau pihak-pihak yang online sekarang ini banyak gitu, maka keutamaannya hilang. Ya, Allahu a'lam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.